Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau siapkan hati. Kita mau bawa persembahan yang terbaik. Kita mau membawa hati kita, hidup kita, segenap roh, jiwa, dan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Tuhan menghendaki persembahan yang kudus, persembahan yang hidup. Baiklah kita membawa persembahan-persembahan ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab Perjanjian Lama, tiga macam kemah pertemuan, yaitu kemah Musa, Salomo, dan Daud, di mana ada pelataran, ada ruang kudus, dan ruang maha kudus. Dan di dalam ruang maha kudus, di sanalah terletak tabut perjanjian Allah, di mana Allah berkata-kata kepada para imam, di mana Allah berbicara. Umat perjanjian Allah, umat kesayangan Allah, bangsa Israel, mereka harus menutup wajahnya, bersembunyi di balik gunung-gunung, bukit-bukit, ketika hadirat Allah lewat atas mereka, supaya mereka jangan mati. Hubungan bangsa Israel dengan Allah adalah karena hukum. Tetapi Daud mengerti isi hatinya Tuhan. Kemah Daud adalah kemah yang sangat terbuka, di mana Daud inginkan semua orang dapat merasakan cintanya Tuhan. Di mana semua orang dapat mengalami perjumpaan pribadi, tiap pribadi dengan Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan kepada Daud. Daud mengajarkan kepada Bapak, Ibu, dan saya arti hubungan. Hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan saat ini bukan karena hukuman, bukan karena hubungan karena takut dihukum, tapi karena hubungan kasih. Karena hubungan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan.
Sedekat itu. Mari pada pagi hari ini bawa hubungan ini ke hadapan Tuhan. Sadarlah hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan sedekat itu, seterbuka itu. Kini Bapak Ibu sudah sadar akses Bapak Ibu kepada Allah seterbuka ini. Mari kita hampiri kasih-Nya. Mari kita hampiri tahtanya pada pagi hari ini. Rasakan cintanya mengalir. Rasakan kasih-Nya memenuhi Bapak Ibu. Rasakan cintanya menenggelamkan. Mari kita berendam dalam kasih Tuhan. Mari kita sambut Dia. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Engkaulah harapan. Engkau satu-satunya harapan. Pribadi yang memuaskan hati kami. Pribadi yang mengisi hati kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam, jangan kosongkan hati dan pikiranmu. Berfokuslah hanya kepada satu pribadi, yaitu Yesus. Berfokus pada Yesus. Berfokus pada satu pribadi. Tenanglah jiwa. Tenanglah jiwa. Tenanglah jiwa. Mengucap syukurlah kalau kita masih diberi kesempatan untuk dapat membuka mata kita. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk menyembah. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk menghampiri tahtanya, menghampiri pribadinya. Cari Dia. Temui Dia. Selama Ia mau ditemui. Katakan, Tuhan,
Saya cinta Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kenalilah hati Tuhan. Kenalilah hatimu. Apakah hatimu benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah hati kita benar-benar mencari Tuhan? Kenalilah hatimu. Dia sangat baik. Dia sangat lembut. Tuhan, kami mau datang pada pagi hari ini dengan mengenyampingkan perasaan kami, beban-beban kami, segala hal yang merintangi kami. Kami mau menanggalkan itu. Tuhan, kami datang pada pagi hari ini bukan untuk mencari kesembuhan, bukan untuk mencari berkat-berkat-Mu, tapi kami datang pada pagi hari ini mencari hati-Mu, Tuhan. Mencari cinta-Mu. Tuhan, Tuhan tidak berhutang apa-apa kepada kami. Tuhan gak ngutang apa-apa. Tuhan, ajarilah kami secara pribadi untuk mengenal hati Tuhan. Jangan ambil roh-Mu, Tuhan, daripada kami. Ajari kami untuk merasakan hadirat-Mu. Ajari kami, Tuhan, untuk mengenal isi hati-Mu. Ajari kami.
Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tanggalkan terlebih dahulu setiap beban-beban pikiran, kekecewaan, masalah-masalahmu. Karena Tuhan berkata, mari datanglah kepadaku yang berletih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang terkasih, yang hingga pada pagi hari ini sulit sekali merasakan hadirat Tuhan. Ikutin saya berdoa. Katakan, Roh Kudus, mari masuk. Masuk ke dalam hidupku. Ubahkan aku. Tinggal dalam hidupku. Apakah sesederhana itu, Sam? Ya, sesederhana itu Bapak Ibu. Undang Yesus masuk. Tenggelam dalam kasih-Nya. Tugas Bapak Ibu sekarang hanya menjaga hati Bapak Ibu agar tetap murni. Jagalah hatimu dan segala kewaspadaan. Jagalah hati nuranimu agar tetap murni. Tuhan, ajari kami juga untuk menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk menjadi pribadi yang tidak egois. Walaupun Bapak Ibu dan saudara yang terkasih diberikan otoritas, diberikan kuasa,
Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Gunakan otoritas, kuasa untuk kemuliaan Tuhan, untuk membangun sesama. Ketika kita menjadi orang percaya yang juga masih berada di dunia ini, maka Rasul Paulus menggambarkan Bapak, Ibu, dan saya sebagai masa pertunangan dengan Tuhan Yesus. Oleh karena darah Tuhan Yesus, kita telah disucikan sebagai perawan suci. Sudah selayaknya, sudah seharusnya agar Bapak, Ibu, dan saya menyucikan diri dan menjaga kekudusan dalam menantikan kedatangannya. Dan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus sendiri yang memandikan jemaatnya dengan air yang hidup, yaitu firman, untuk mencuci, membasuh, dan merendam agar menjadi bersih dan tahir. Bahkan karena begitu besar perasaan sayang dan cinta Tuhan Yesus kepada Bapak, Ibu, dan saya, tertuang dalam Yakobus 4 ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Bahkan Rasul Paulus dalam suratnya mengatakan di dalam 2 Korintus 11 ayat 2, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. 2 Korintus 7 ayat 1 berkata, saudara-saudara yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu semakin melimpah-limpah dalam pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian, sehingga Bapak Ibu dapat memilih apa yang baik, supaya Bapak Ibu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Tuhan, berdoa kepada Allah Bapa agar Allah Bapa
mengirimkan Roh Kudus-Nya yang juga akan meneguhkan kita, sampai kepada kesudahannya, sehingga Bapak, Ibu, dan saya tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Lukas 5 ayat 34. Yesus berkata kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Perjumpaan Tuhan Yesus dengan jemaat yang telah ditebusnya digambarkan sebagai suatu perjamuan kawin yang besar di surga dengan pesta dan tamu-tamu undangan. Apakah Bapak, Ibu, dan saudara semua masuk dalam bagian dari pesta perjamuan kawin anak domba Allah? Mari kita ambil waktu sejenak, Bapak Ibu. Kita renungkan, apakah kita masuk dalam pesta perjamuan? Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya.
Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya, dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Tuhan Yesus menggambarkan dengan jelas posisi Yohanes Pembaptis sebagai seorang sahabat yang berdiri di sisinya, seorang sahabat mempelai.
Yohanes 3 ayat 29 berkata, yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Satu Korintus 6 ayat 2 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Bapak, Ibu, dan saya adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Rahasia ini besar. Ada kuasa yang Tuhan berikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, bahwa kita adalah mempelai wanita itu. Jika pada pagi hari ini di antara Bapak Ibu ada yang masih mengalami keterikatan dengan ruang gelapnya, dengan masa lalunya, dengan traumanya, saya mau katakan, lepaskan, tanggalkan, kenakanlah manusia yang baru, kenakanlah pakaian yang baru yang datang dari Dia. Kenakanlah. Karena pesta perjamuan sudah siap.
Kenakanlah linen yang halus itu. Linen yang halus itu adalah perbuatan-perbuatan orang-orang kudus. Perbuatan-perbuatan orang-orang yang hatinya melekat dengan Tuhan. Pekerjaan-pekerjaannya yang menyukakan hati Tuhan. Tanggalkan setiap beban-bebanmu. Tanggalkan jubah lamamu. Tabiat-tabiat, karakter-karakter. Dan kenakanlah pakaian yang baru. Manusia rohani. Agar Bapak Ibu, saudara-saudara semua, dan saya tidak binasa. Jika tubuhmu adalah bait Allah, maka tabut perjanjian Allah ada di dalam hatimu. Dan engkau adalah bangsa-bangsa imam. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat Allah sendiri. Perbuatlah pada dirimu karena engkau layak menerima cinta Tuhan. Sadarlah bahwa Bapak, Ibu, dan saya adalah mempelai-mempelai Kristus. Tanggalkan setiap beban. Tanggalkan setiap pikiran-pikiran. Keinginan-keinginan duniawinya. Tanggalkan. Terlepas pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala macam pikiran-pikiran duniawi. Bagian-bagian dari duniawi. Terlepas. Di dalam nama Tuhan Yesus. Diganti dengan pikiran-pikiran ilahi. Saya mau mengajak Bapak Ibu merenung sesaat. Agar Bapak Ibu menyadari bahwa Tuhan benar-benar sayang, benar-benar cinta kepada Bapak Ibu dan saudara semua. Ambil waktu sejenak. Izinkan Roh Kudus yang berkata-kata. Bapak Ibu harus diam. Saya harus diam. Dan Roh Kudus yang berkata-kata.
Roh Kudus, ini kami putra dan putrimu. Puaskanlah dirimu, Roh Kudus. Puaskanlah hatimu. Inilah waktu yang tepat. Sekarang Bapak Ibu mengerti. Bahwa penyembahan bukanlah apa yang dapat kita rasakan. Tapi penyembahan adalah luapan ekspresi atas kecintaan Bapak Ibu kepada Tuhan. Tuhan, mungkin hamba selesai berkata-kata, tapi Roh-Mu Tuhan akan terus berkarya, akan terus menjelaskan kepada kami dengan lebih dalam, lebih detail. Bertahtalah Tuhan di dalam hati kami. Buatlah dirimu nyaman Tuhan di dalam hidup kami. Bapak, Ibu, dan saya diciptakan untuk menjadi orang-orang merdeka, orang-orang yang berkemenangan. Menang atas apa, Sam? Menang atas sakit penyakit. Menang atas pikiran-pikiran yang terkutuk. Menang atas masalah-masalahmu. Menang atas ego dan dagingmu. Menang atas dirimu. Saya berdoa untuk Bapak Ibu. Tuhan,
Kiranya belas kasihan-Mu turun atas kami, membawa kami agar lebih mengerti, menyadarkan kami bahwa kami diciptakan untuk menjadi seorang penakluk bersama-sama dengan Yesus. Menjadi orang yang berkemenangan bersama-sama dengan Yesus. Mintalah, maka engkau akan diberi. Ketuklah, maka pintu akan dibuka. Dan jangan puaskan permintaan-permintaanmu untuk menyenangkan dagingmu, agar Bapak, Ibu, dan saya tidak salah berdoa. Tuhan, hamba sudah selesai berkata-kata pada pagi hari ini. Mungkin sesi pada hari ini sudah berakhir. Tapi biarlah Roh-Mu, Tuhan, yang terus mengerjakannya dalam hati kami, dalam hidup kami. Agar kami mengerti setiap kekayaan yang terkandung dalam firman-Mu. Menang atas penyakit. Yang sakit pada pagi hari ini, pegang bagian yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Asal imanmu tidak goyang, maka penyakitmu sudah disembuhkan. Yang berbeban berat, di dalam nama Tuhan Yesus, kesadaranmu ditambah-tambah. Pengenalan akan Allah ditambah-tambah dan dilimpah-limpahkan. Sehingga mengenal suara Tuhan. Kerendahan hati. Tuhan inginkan kita belajar kerendahan hati. Ketulusan. Dan kelemah lembutan. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kini kami mengerti posisi kami. Kini kami mengerti siapa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ubah hati kami, Tuhan, menjadi seperti hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Yang mau merenungkan firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mau dan yang percaya. Mari kita sama-sama katakan. Amin. 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 Amin.